Nanti bisa juga aku tunjukkan pendeta kau. Mau kau tunjukkan? Mau? Pendeta kau mengatakan apa? Ayo, mau kau ini. Kalau kau mau ya, kalau kau mau video ya. Nah, kau dengar, kau tonton ya. Kau tonton ini. Udah main video. Tonton. Kalau kau main video, kalau kau mau video ya, kalau kau mau video kau ya. Sabar kau. Saya sebagai ilmuwan. Udah diam kau. Diam dulu. Nah, diam kau. Ini dia. Mon. Gas bang. Nah, kalau kau mau video ya. Kalau mau video, banyak video sama aku, longor. Kau kok video, longor kali kau. Oke. Itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Rapor itu tertulis agama 6. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh ke belakang 2 tambah 5, jawabannya 12. Karena 12 bagus bisa. Hanya kimia yang dapat 9. Karena dia berhasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Nah, kau tengok itu Tuhan kau nilai itu coba kimianya sekolah 9 ya. Nilai kimia 9 karena bisa merubah air menjadi anggur. Disuruh berenang nilainya 5, disuruh berenang malah berjalan di atas air. Mantap, dia punya rapot ya. Tuhan kau sekolah bos, rapotnya aduh majang gila kali Tuhan kau sekolah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong tadi siapa? lu Saya tunjukkan laporin lah. Kalau itu salah laporin. Kalau itu salah laporin. Kalau itu salah laporin. Kalau itu salah laporin lah. Berarti itu benar. Mengenal dia. Tapi yang saya bilang ini yang ngomong nah kau ini lagi ngomong ini. Kalau kau mau video ya ini. Nah, kasih lagi bang video bang. Yesus yang disalib ternyata beda. Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ternyata Yesus yang disalib itu beda antara Kristen dengan Protestan dengan Katolik. Itu Yesus yang disalib beda Yesus ya. Alkitab menyebutnya Yesus yang lain ya. Alkitab menyebutnya Yesus yang lain, 2 Korintus 11 ayat 4. Jadi Yesus antara orang Kristen ya, Yesusnya orang Kristen dengan Yesusnya orang Katolik dengan Yesusnya orang Protestan ternyata beda. Mengalir saja. Gila kok pendeta ini. Kalau Yesusnya orang Kristen itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau Katolik tidak percaya Yesus Kristus Allah. Protestan juga tidak percaya. Kalau toh percaya, dia tidak berani mengatakan the only one, satu-satunya Allah. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. Dia orang satu hari setelah makan Paskah. Pendeta ini ulang. Jadi beda Yesus Pak, beda Yesus. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. Ya. Orang gila. Itu nomor 1 bedanya. Nomor 2, Yesusnya Katolik ya sama dengan Yesusnya Protestan. Yesusnya Katolik sama Protestan itu sama. Di dalam kubur cuman 2 siang ya. Dua siang sama 1 malam ya. Ya begitu ya. Malam Jumat Jumat malam, Sabtu malam, 2 malam, Sabtu Jumat malam, Sabtu siang, 2 malam, 1 siang. Ya. Ada pila dia. Yesusnya Katolik sama Yesusnya tangkap Protestan.
dikubur itu cuman 2 malam 1 siang. Kasih tahu. Sedangkan Saya debat dengan Yesusnya Kristen Saya mengatakan dia orang 3 siang 3 malam. Sesuai dengan dia nggak mau debat dengan Matius 12 ayat 40. Ya. Kemudian nomor 3, Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan bangkit hari Minggu. Ini orang gila bukan pendeta. Minggu subuh ya. 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 Kenapa ketawa-ketawa, Pada hari ketawa-ketawa Minggu biasa aja, kuburnya Eri, kosong. kita pendeta, Eri. Artinya ketika Sabar, dibuka sabar, Eri. pintu, udah kosong. Apakah berarti Yesus baru uget-uget gitu ya? Baru, halo, aku lagi bangkit nih. Apakah begitu? Tidak, Yesus bangkitnya udah tadi malam. Ya. Katolik dan Protestan, Yesusnya bangkitnya hari Minggu subuh. Kristen, ya, Yesus bangkit hari Sabtu malam. Jadi 3 perbedaan utama ya. Jadi Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan ternyata beda dengan Yesus Kristen dengan Yesus Alkitab. Yesusnya Katolik sama Yesusnya Protestan tidak ada di Alkitab. Yang disalibnya hari Jumat tuh nggak ada itu. Lalu dimasukkan ke kubur ya toh. Terus bangkitnya hari Minggu pagi nggak ada. Yesus yang itu nggak ada. Kemudian nomor 4 tadi kan 3. Nomor 4, Yesus bangkit ini sudah jadi Tuhan dan Kristus, Tuhan dan Allah. Kalau Katolik dan Protestan Yesus bangkit tetap manusia gondrong, sampai naik ke surga juga tetap manusia gondrong. Ya, lalu kelima adalah Yesus di surga sebagai satu-satunya Allah, itu Kristen. Kalau Katolik sama Protestan boro-boro, ya tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah. Ya, Aduh, dibatasin, Bah. supaya semua tahu ya, pengumuman Yesus Katolik dengan Yesus Protestan ternyata beda dengan Yesus Kristen yang Alkitab. Udah jelas ya. Kalau kau mau ngikutin, kalau kau mau ngikutin video, makanya kau jangan tunjukkan video lo, Ngor. Itu pendeta yang mengatakan. Paham kau? Bagaimana kami tidak percaya? Apa kata dia? Dan belum ada yang geruduk dia, belum ada yang permasalahkan dia, dan itu ada VT-nya. Dia buat VT. Kok nggak ada yang komplain? Berarti kami percaya dong omongan dia. Dia pendeta. Kau siapa? Kerupuk kau. Aduh, enggak saja. Hadapilah dia. Hadapilah dia. Nggak berani kau. Ketika kalian tidak pernah bisa membantah narasinya, dia buat VT loh. Jelas loh. Kenapa kami diam? Kenapa diam di Indonesia? Ya, kenapa? Karena dia orang gila. Nggak peduli kami. Mau orang gila, apa yang dia sampaikan itu benar, sesuai dengan kitab. Kalau kalian tidak bisa membantah narasinya, berarti yang disampaikan benar. Itu aja. Karena dia Kenapa orang diamkan? gila. Umatnya nggak ada. Biar iya. Pendeta Kami nggak tahu yang gitu-gitu. Kami nggak tahu kayak gitu-gitu. Nggak tahu kami. ada karena dia orang gila. Kami tidak tahu kayak mana. Mau umatnya siapa, mau siapa. Yang pasti dia pendeta. Dia jelas statusnya. Iya. Dia terkenal. Gila mengaku pendeta kok. Dia terkenal. Gini loh. Ketika dia pendeta, dia terkenal dibanding kau. Pastilah kami percaya dia. Katakan bahwa dia Pastilah kami lebih percaya dia daripada kau yang nggak tahu apa-apa. dia adalah orang gila. Ya udah, biar aja. Yang penting gini loh. Kalau ditanya pendeta HTD dengan Erik Siagian, pasti orang banyak kenal pendeta HTD dong. Pasti banyak dong. Pendeta. Inilah pendeta saja pun sanggup dia katakan gila. Pendeta kau sendiri. Dia bukan Pendeta kau sendiri. Dia ngaku-ngaku dia sudah Apa? tinggalkan jemaat dia karena dia orang gila. Mana ada kau, ngarang aja kau. Nggak ada kau. Yang penting narasi dia. Yang penting narasi dia. Apa nggak bisa apa? Penjarakan orang tidak waras nggak bisa dipenjarakan. Kata siapa dia bukan pendeta? Kata siapa dia bukan pendeta? Saya udah ke Loh, dia kan gerejanya. sudah gila. Saya udah tahu umat-umatnya. Dia sudah gila, sudah ditinggalkan. Kau gereja, kau jangan duduk siapa pendeta? Siapa bilang? Dia sudah ditinggalkan. Siapa bilang? Saya. Mana buktinya? Mau apa? Mau Kau apa? jangan ngomong sampah kau di atas. Apa? Mau apa? Bilang sama dia. Kata siapa Dia orang ngomongnya? gila. Diam kau. Kata siapa? You diam. You diam. Kau Ya, tanggung jawab itu. saya bertanggung Kau jawab tanggung mengatakan itu. dia orang Kau gila. tanggung jawab itu. Orang gila. Udah? Oke, kapan kita ketemu di gerejanya? Kapan kita ketemu di gerejanya, yuk? Ayo. Apa? Kapan Ayo. kita ketemu di gerejanya? Ayo, datang kau ke sini. Di mana? Gimana, Kak? Kapan?
Datang ke sini kau. Datang di gerejanya Indritan. Datang kau ke Iya, pos datang Tommy. di gerejanya Bawa dia, dia, bawa dia. Bawa ke sini. Datang dia ke Bawa dia ke gerejanya sini. dia lah. You diam. Basan boson, woi. Ya, Yang bisa cakap kau lah datang, bodoh, longor, seragi. Kau sok-sok kau bantahlah. Asal ngomong aja kau bela. orang gila. Ya udah, kalau kau nggak berani datang, membantah narasinya, berarti benar yang disampaikannya, mampus kau. Ada jemaatnya. Kalau ada jemaatnya biar kau retakan ginjalmu di sana. Lari kau, lari. Ayo. Lari dia. Lari. Takut. Lari. Berani nggak kau? Menseret. Kabur Pak Glenn. Udah turun. Lari. Kabur takut dia. Sampah ini orang ngomong sembarangan aja. Lari, menseret. Menseret. Enggak, kalian mengatakan itu narasi dia dan itu ada fitinya. Udah tahu sesamanya masih dihujat juga sama dia. Iya, pendeta sendiri pun dihina. Tolong, saya yang udah jelas datang, saya yang sudah jelas ketemu orangnya langsung, saya udah tahu gerejanya di mana, ya. Saya udah 3 kali ketemu dia debat sama Kodondi, saya ada di situ, saya tahu dia pendeta, ya. Banyak juga jemaatnya kan bang? Gerejanya di mana? Bang, banyak juga jemaatnya kan? Buktinya nggak ada. Abang, jemaatnya banyak juga kan? Ya. Bang, jemaatnya banyak juga kan jemaatnya kan? Bang, jemaatnya banyak juga kan? Banyak ya? Pak Glenn. Bang Glenn, jemaatnya banyak juga. Nggak kedengeran sama Pak Glenn ya? Bang Glenn, Nggak kedengeran sama dia. pendeta HTD itu terkenal itu. Banyak juga jemaat. Ya gimana Jun menurut kau tuh Jun? Tengoklah. Kayak mana menurutmu Jun? 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 Ya apa bang? Bagaimana menurutmu? Ya menurut saya bang, pendeta HTD tadi itu perlu dikaji lagi pernyataannya itu bang. Kan jangan sampai ya menerima penjelasan dia seutuhnya kan di situ, dia perlu dikaji lagi sesuai dengan firman Tuhan bang kan di situ. Gini loh, dia itu kan ini kan, dia pendeta. Kami kan tidak tahu kayak mana pendeta. Artinya apa yang dia sampaikan dan buat fiti, teman-teman Kristen gak ada yang membantahnya. Berarti yang dia sampaikan itu benar menurut kami yang mendengarnya. Orang gak ada yang bantah. Kenapa kalian tidak bisa membantah? Nah disitulah cara kami mengikuti ajaran Yesus Kristus bang. Ya, semua orang bisa punya pendapat bang tentang bagaimana pengajarannya bang kan di situ, dan kita punya hak juga untuk tidak menerima dan menerima ajaran itu bang. Nah yang kita lihat bang untuk cara menilai ajaran-ajaran yang secara alkitabiah itu bang, ya narasi-narasi setiap pendeta itu harus diuji dengan Alkitab bang kan di situ, dibandingkan setiap pengajaran dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab kan di situ. Nah juga lihat buahnya bang kan di situ, apakah pengajaran itu menghasilkan pertobatan, kasih dan kehidupan yang kudus kan di situ. Nah itu perlu diuji apakah HTD tadi ajaran itu menghasilkan pertobatan, kasih dan kehidupan yang kudus. Dilihat dari kehidupannya sehari-hari bang kan di situ dia. Nah, jadi kalau kita melihat yang seperti itu, ya kita berdoa, mintalah hikmat dan peneguhan dalam doa kita, bang. Ah, di situ dia, bang, dengan dialog-dialog dengan pemimpin rohani atau komunitas gereja, kita selalu berdiskusi, bang. Kita meminta hikmat dari Roh Kudus. Nah, itu dia, bang. Dan kita juga tidak bisa langsung menyalahkan, karena semuanya itu harus diuji, bang, di situ. Menguji ajaran kami itu bang, kita lihat siapa yang menyampaikan, bagaimana kehidupan dia akan di situ. Makanya kalau saya lihat bang, ya kan, nah khotbahku adalah hidupku. Kalau khotbahku tidak sesuai dengan hidupku, ya lebih bagus aku tidak usah khotbah bang. Nah di situ makanya para pendeta itu harus menghidupi khotbahnya.
dalam kehidupannya sehari-hari. Khotbah tentang pengampunan, khotbah tentang kasih. Kalau dia khotbah di mimbar, kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu, ya ampunilah. Tapi dalam kehidupannya tidak sesuai dengan khotbahnya, orang yang salah tidak diampuni, ya kan di situ dia orang-orang yang menderita tidak dikasihi. Nah, disitulah kita melihat, ya. Bising kali kok Jun. Dilihat dari buahnya banget di situ. Enggak, ya di mute sebentar, mute ya, bin ya. Enggak, yang kami tidak membahas siapa, mau tentang buahnya, mau siapapun ya. Intinya gini loh, itu bisa menyebabkan penyesatan bagi orang lain efeknya. Efeknya apa itu? Penyesatan bagi orang lain. Orang melihat ketika mendengar VT-nya langsung menyimak, ini siapa? Apakah orang tidak jelas atau jelas? Dilihat VT-nya, oh jemaatnya banyak loh. Dia pendeta. Yang tadinya di Protestan, Katolik, gara-gara dengar perkataan dia dan tidak ada yang bisa membantah, akhirnya ngikut ke dia. Kan penyesatan itu. Nah itulah. Kayak mana kayak gini pembiaran, makanya kalian banyak yang tersesat. Nggak boleh, kalau Islam tidak boleh dibiarkan. Ketika ada pemahaman-pemahaman lain di Islam, langsung digeruduk, didatangin, langsung dicari orangnya. Nggak boleh dibiarkan. Jangan ada pembiaran. Ini penyesatan. Kalau dibiarkan, menyesatkan manusia-manusia lain yang mendengarnya. Kan nggak ada sih kalian itu, nggak ada kerasnya. Jadi cemana ya? Jadi menurutku ya, agama kalian ini kayak agama main-main, nggak open gitu. Mau tak mau macam nggak peduli, macam nggak punya agama kalian. Ku tengok nih, macam nggak punya agama. Semua kalian apakan ke Tuhan. Semua kalian apakan ke Tuhan. Nggak ada kerja kalian, nggak ada. Semua kalian serahkan ke Tuhan. Kerjaan kalian nggak ada. Apa kerja kalian? Enak kali hidup kalian. Istilahnya kalian digaji, dikasih makan, udah dikasih makan, dikasih hidup, dikasih enak, dikasih duit, dikasih apa lagi? Dikasih apa lagi? Udah makan tidur, enak, ada cewek sorong, ada duit, tiba-tiba dapat duit. Itu dari Tuhan semua. Tiba disuruh kerja malah tiduran. Aduh, cemananya. Habis itu mati, langsung masuk surga. Enak kali gitu ya. Semua yang kerja Tuhan. Yang kerja Tuhan yang berkorban, mengorbankan dirinya. Kalian mau berbohong, bebas. Mau bohong lah. Udah tebus kok. Mau berzina lah, udah ditebus kok. Bebas, nggak perlu kalian pikirkan lagi. Biar Tuhan yang menanggungnya. Nah, ada permasalahan kayak gini, ya udahlah. Kami kan ajaran kasih, biarkan Tuhan Yesus. Tuhan lagi kalian suruh kerja. Aduh. Kalian kapan kerjanya? Enak kali kayak gitu ya. Makan tidur, digaji. Enak kali kayak gitu. Ya, semua kerja Tuhan, semua Tuhan yang berkorban. Kan parah itu. Parah nggak itu? Aduh, Bang Glenn, jemaatnya banyak Bang. Pendeta TD Bang. Ada, kalau ya minggu ada kan 60, ya 100 ada. Dia itu apa Bang? Jesus only? Enggak? Iya. Oh, Jesus only ya, JO ya? Iya, JO. Itulah. Gerejanya dekat tempatnya Kodondi. Saya sering ketemu kok. Ya, berarti udah mulai banyak jemaatnya kan? Artinya banyak yang ikut dia. Iya. Ada buktinya, ada foto sama saya juga ada kalau mau bukti dia. Tapi si Bagudung tadi mana punya bukti apa itu? Nah itulah. Orang dia ada VT-nya kok, dia ada buat VT tuh. Cobalah. Kan narasinya bahaya itu. Mengatakan Kristennya ada dua. Beda Kristen Protestan, beda Protestan Katolik dengan Kristen. Beda Yesusnya. Apa nggak ngeri yang mengatakan? Kristen sendiri pendeta pula tuh yang mengatakan. Ya kami yang nggak tahu apa-apa ya percayalah omongan dia. Berarti kami anggap dia yang benar, kalian salah. Ya kan? Jun, nggak ada yang bisa bantah. Arah itu ya, banyak fitnya. Apa yang dibicarakan itu kan ada tertulis. Yang kalian bicarakan tertulis enggak gitu loh. Dia bilang 2 hari, ya betul 2 hari. Coba dihitung. Anak SD pun bisa ngitung kok. Iya. Anak SD bisa ngitung 2 hari. Nggak perlu sarjana, nggak perlu. Tapi orang ini bilang 3 hari Bang. Kalau hari Jumat itu dihitung 1 hari walaupun 3 jam katanya. Kan suka-suka hatinya aja kan.
Makanya aku bilang juga, aku kasih saran, kalau memang itu hitungan kau ya, hari Jumat itu kau hitung, jadi aku sarankan bagi siapa yang resepsionis ya, resepsionis hotel, apabila ada oten check innya hari Sabtu jam 12, check out hari Minggu, suruh dia bayar 2 hari, mau nggak? Nah itu dia, suruh bayar 2 hari dia. Betul. Ya kan, suruh bayar 2 hari, suruh bayar 2 hari dia tuh. Mau nggak dia? Kalau nggak main seret dia, kalau nggak mana mau dia. Jangan giliran mau ngitung masalah Yesus dihitung 2 hari. Giliran suruh resepsionis tengok, kan ada KTP-nya, kan tahu kalian kan Kristen. Pak nanya, Pak bilang, Yesus disalib berapa hari Pak? Suruh hitung, dia bilang. Cair kalian tuh, pasti cair kalian, cair. Cair. Ya udah nanti aku terapkan di hotelku aja Bang ya, di Bandung ya. Iya. Di hotel apa? Cair ya. Cair. Iya. Kan kalau Kristen kan aja diskusi, Pak, Yesus kan disalib berapa hari tuh? Hari keberapa dia bangkit? Hari kedua loh. Oh 3, kita hitung yuk. Bapak cekin ada Minggu ya. Bapak bayar 2 hari ya. Gimana? Mau nggak bilang? Nah gitu aja. Dia check in jam hari Sabtu. Hari Jumat jam 6 sore. Enggak, Jumat 6 sore nih. Dia check out Minggu pagi jam 7. Iya. Saya suruh bayar 3 hari dia. Iya, suruh bayar 3 hari lah ya kan. Seharusnya kan 2 hari kan? Iya. Seharusnya 2 hari kan. Nah itulah. Giliran hitungan Yesus, itu kalau hari Jumat itu dihitung 1 hari, suka-suka hatinya aja. Makanya ngomongnya itu depan resepsionis biar kalau itu macet diakuinya itu. Boleh. Jadi nanti kalau ada tamuku, aku cek dulu KTP-mu mana. Iya. Iya, Kristen kan. Kalau Kristen suruh bayar 3 hari, cair Bang, cair tuh. Iya, cair dong. Cair dong ya kan. Itu kan 3 hari Pak. Kalau nggak 2 pilihan, kalau nggak cair, sadat dia. Sadat dia, ya kan? Ya kalau disadat bayaran normal. Ya, cuma 2 pilihan. Karena dasarnya Yesus itu mati dan bangkit. Nah, di hari ketiga itu dia. Dasarnya itu yang paling utama. Ternyata bukan bangkit di hari ketiga, di hari kedua. Waduh, beserak. Cuma 2 pilihan itu. Saran teman-teman yang di hotel-hotel, saran. Gak apa-apa nanya aja kalau agama Kristen. Pak mau nanya Pak, alasan aja. Kebetulan teman saya ada yang mau nanya masuk Kristen juga, Pak, nanya Pak bilang. Itu. Dan itu aja. Menurut Bapak tuh Yesus bangkit dari ketiga apa kedua Pak? Saya terapin nanti, ini kan saya lagi OTW ke hotel di Bandung, dan saya terapkan malam ini. Iya, terapkan juga tuh. Akhir tuh. Banyak yang sadat tuh nanti, banyak sadat. Saya terapkan nanti malam. Ngopi Pak Glenn. Iya. Banyak yang sadat tuh. Ya kan Jun? Menurut saya jam 8 sampai Bandung nih. Oh, Abang di mana sekarang? Di Jakarta perjalanan. Di tol. Di tol. Di Jakarta, iya, mau ke arah Bandung. Oh iya. Pak Glenn, Bang Jumat tuh Oktober nggak mau ke Bandung, minta suruh cariin kayak villa-villa gitulah daerah tengah, tak nggak ya? Mana ada di tengah villa? Kayak ada Ya, di sini. kalau nggak rumah sewa gitu. Nggak ada kan villa? Berapa hari? Bentar nanti di WA dulu ke Bang Jumat, katanya Oktober mau ke Bandung. Ya udah berkabar aja, terus cariin rumah. Bantuin ya nanti ya. Di daerah Dago mau? Enggak, di sate. Kemarin nyuruh Sate mah mending di temen hotel gua aja, Mon, ngapain? Gitu, ya udah nanti Di tempat temen gua aja WA Bang berusaha Juma ya. Mon. Sama keluarganya. Iya. Ya udah nanti temen WA Bang Jumanya ya. Iya. Siap. Iya. Yuk lanjut. Iya. Junedi. Jun, buka minnya Jun. Ya, ada apa Bang? Iya, enggak, itu masalah penyaliban Yesus itu, menurutmu berapa harinya Jun? Ya, kalau itu Bang, masalah penyaliban itu kan kita lihat tradisi di situ Bang. Enggak, hitungannya, aku tanya hitungan bukan tradisi, hitungannya. Ya, dalam arti gini Pak, ya kan. Kalau kita 3 hari 3 malam kan 72 jam dia Pak, kan di situ dia. Kalau kita mau lihat 3 hari 3 malam itu kan di situ dia. Bluetooth disconnected. Nah, tetapi ya kan melihat di situ kita merujuk kepada tradisi Yahudi Bang, kan di situ dia. Nah, tradisi Yahudi itu tidak harus berarti 72 jam penuh. Nah itu. Nah, Jumat sore hingga Minggu pagi itu sudah kita hitung 3 hari 3 malam Bang, kan di situ. Kita melihatnya dari tradisi kan di situ.
Dasarnya mana dari tradisi. Yahudi. Oke, Iya. tradisi Yahudi. Yahudi menghitung hari dari jam berapa? Coba, tradisi Yahudi menghitung hari dari jam berapa? Ya dari jam 6 sore bang kan dia itu perpindahan waktunya Sampai jam? bang kan di situ. Sampai jam? Di situ Sampai ya. jam? Ya sampai jam 6 pagi kan di situ. Nah itulah tradisi Yahudi walaupun tidak sampai Jam berapa? ibaratnya satu. Kok kalian ini seneng kali ngarang bingung apa? Betul, seneng kali kalian ngarang. Gimana bang kan di situ perpindahan waktu kalau ke kita kan perpindahan waktu itu kan jam 12 malam bang. Seneng kali kalian ngarang, Kan? betul. Nah kalau Yahudi perpindahan itu dari jam 6 sore. Ya, ini kita mau ngomong dari mana? Nah, Ya saya bicara sesuai tradisi Oke. bang. sampai jam 6 sore. Yahudi. Ya, oke, 6 sore ke 6 sore Di situ. satu hari 24 jam. Nah, Oke, dia 24 tidak jam itu dari dihitung. jam 6 Iya. sore Jumat sampai 6 sore malam Sabtu, betul? Iya, dalam hal begitu bang, walaupun berapa jam dari hari Jumat itu bang, kan di situ itu udah dihitung satu hari bang. Itu Kata maksudnya. siapa? Karena apa? Kata siapa? Ya itu berdasarkan tradisi di Yahudi bang. Mana tradisinya, siapa Di yang situ. bilang? Rabi siapa yang ngomong? Aduh. Rabi siapa yang ngomong? Iya. Tradisi Yahudi. di situ. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Tradisi pasti ada tertulis. Ya itu kan Di mana? kalau tradisi kan itu kebiasaan-kebiasaan di Di sana, mana? Bang. Tidak harus itu Pasti 24 tertulis. jam. Pasti Kan di tertulis. situ, Di mana iya. tertulisnya? Di mana tertulisnya coba? Harus ada tertulis lah Jun. Kalau bukan tradisi masalah. itu tertulis. Ini Kalau Tidak ada kebiasaan lagi itu, seperti Bang. itu. Kalau Oke. namanya tradisi Nggak ada dan Rabi kebiasaan-kebiasaan seperti itu memang tidak tertulis, Bang. Kan di situ dia. Wah. Walaupun Kata siapa tidak kejadiannya tertulis? hari Jumat, ya kan. Dia meninggal jam 3 sore, ya kan. Itu sudah dihitung satu hari di situ menurut tradisi Yahudi. Nah itu setelah perpindahan waktu dari Kata jam 6 siapa? sore, dari 6 sore itu Oke. baru dihitung 2 hari, dihitung satu kan hari, di situ. dihitung satu hari, dihitung satu Nah, hari. itu Dihitung tradisi. satu hari menurut Yahudi. tradisi Siapa yang kan. nulis? Gini. Ya itu Kau bilang kebiasaan. Yahudi mengatakan Bang. itu dihitung satu hari. Aduh. Mana yang kebiasaan Iya, itu siapa aja? Siapa aja kebiasaan seperti itu? kan di situ. Di mana? Coba. Ya. Coba buktikan sama saya yang tradisi namanya- yang mana itu. Coba buktikan. Dan namanya Buktikan. sudah kebiasaan atau tradisi. Bang. Buktikan Memang sama begitu, saya. Bang, kan di situ dia. Buktikan sama saya. Situ. Buktikan sama saya di mana? Di mana? Kau ngomong jangan ngarang. Bukan Kau saya bilang ngarang, tradisi, tapi memang nggak ada buktinya. kebiasaan di Itu situ. ngarang. Kata siapa? Orang Yahudi yang ngomong, Yahudi siapa? Rabi siapa yang ngomong? Itu kebiasaan mereka dulu. Siapa yang ngomong? Ya orang-orang Yahudi lah kan di situ. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Siapa yang pernah nulis begitu? Rabi, siapa yang pernah nulis begitu? Otoritas Yahudi Memang mana yang tidak pernah nulis tertulis begitu? di situ, Bang, kan di situ. Berarti itu kau ngarang. Bukan ngarang, Bang. Kan di situ bukan sekadar hitungan literal, Bang, masalah 72 jam itu, Bang. Kalau tidak tertulis berarti kau ngarang. Nah itu Ya dong. kan suatu ungkapan yang umum. Kata siapa bukan yang berdasar hitungan digunakan hari itu, kata dalam siapa? Kau dapat budaya. info dari mana? Kan Asumsimu. di situ. Itu asumsimu. Kalau asumsi tidak ada bukti berarti ngarang. Paham? Iya, betul Jun. Kalau kita berargumen tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya berarti ngarang. Iya, Ya. betul. Iyalah, janganlah Bukti ngarang. pendukungmu apa? Apa yang mendukung argumentasimu apa? Gak ada. Jadi kau ngarang. Iya, betul. Kalau Jun. ngarang gak usah sekolah tinggi-tinggi, ada SD pun bisa ngarang. Ya. Iyalah, nggak boleh lah menambahin Jun. Itu kan nggak boleh. Kita di sini pun walaupun kita kalian tapi kan kita meluruskan lah. Jangan sembarangan kitab itu ditafsir-tafsirkan gitu loh. Kita pun juga di sini menjaga. Kami di sini menjaga loh. Menjaga kitab kalian. Masa kalian nggak menjaganya sih? Kami hati-hati membacanya. Kan udah saya jelaskan di situ. Disitulah pengertian kami, Bang, kan di situ dia. Iya, maksudnya pengertian itu dari mana dapatnya? Asal mula itu dari Ya. asal mula pengertian Anda dari mana itu yang kami tanyakan. Asal Kan mula udah saya bilang asal tadi. mulanya pengertian kalian itu Ungkapan apa? tidak Ah. ungkapan tidak selalu berarti 3 hari penuh itu 3 kali 24 jam kan di situ dia.
itu di dalam budaya kan di situ. Nah, itu sudah termasuk dari bagian satu hari, sudah dianggap sebagai satu hari penuh sebenarnya, walaupun tidak memenuhi 24 jam kan di situ satu harinya. Anda mengatakan 3 hari belum tentu gini. Oke, Anda bilang satu hari belum tentu 24 jam. Oke, tapi di situ katakan 3 hari 3 malam. Malamnya kemanain? Iya, 3 hari 3 malam itu dalam ungkapan kan di situ dia. Tadi Anda bilang ungkapan 3 hari dan 3 malam adalah ungkapan dalam bahasa Yahudi yang berarti 3 hari. Kan di situ. Oke, sekarang begini. Kalau Anda nginap di hotel malam, keluar hari Minggu pagi, bayar berapa hari? Bang, kalau abang analoginya di situ, Bang, ya kan dalam kehidupan abang, kita analoginya seperti kita ini, ngomong, Bang, ya ngomong kan? pengertian. Gini, pengertian berlawanan dengan logika. Kita main di situ sekarang. Pengertian Anda tidak masuk logika. Nah, sekarang bagaimana cara Anda memasukkan pengertian Anda pada logika saya, itu yang kita bahas sekarang. Ini kan begini, Bang. Contoh dalam kitab suci di mana Esther ya kan. Esther dalam pasal 4 ayat 16 itu. Ya kan, Esther kan meminta bangsa Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam. Kan di situ dia. Nah, kan, tetapi ia mendatangi raja pada hari ketiga. Nah, itu menunjukkan bahwa ungkapan itu tidak harus berarti 72 jam, Bang, secara literal kan di situ dia. Kata itu siapa dia. Itu waktu 72 jam? Kata siapa itu waktu 72 jam? Oh, itu pengertiannya, Bang, pengertiannya. Ada 7 hari di situ, Abang Bang? ini. Ini kan satu ungkapan, Bang. Dengar, ada nggak 7 hari dari situ? Tolak, nggak bisa ngomong ungkapan, tolak ukur Anda harus ada. Tolak ukur Anda harus ada. Contoh. Jangan contoh dulu, bahas contoh Esther juga, dulu. Bang. Ada nggak tolak ukur? Gini, Iya. jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, bahas Esther dulu. Tolak ukurnya itu harinya hari apa? Mulai puasa kapan, Iya, selesainya kapan? Ada nggak tolak ukurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja, iya atau ada tuh ya? Dalam Esther 4, di dalam Esther 4 itu kan ada meminta bangsa Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam, ya. Kan di situ. Memang tidak ditentukan dari jam berapa sampai berapa, Bang, kan di situ. Bukan harinya, tidak ditentukan di situ harinya, kan di situ. Ada harinya nggak? Nggak ditentukan. Memang nggak ada, cuma dilihat di sini 3 hari 3 malam, kan. Nah, Anda bisa menentukan itu tidak 24 jam dari mana? Anda bisa itu kan keterangan dari kitab Esther, Bang. Kan di situ dia, bukan harus. Saya mempertanyakan, asal Anda bisa menarik kesimpulan bahwa itu tidak 24 jam dari mana? Kalau tidak ada parameternya. Ya itu kan tadi tradisi saya bilang, Bang, kan di situ kebiasaan orang di sana. Ini bukan masalah tradisi. Walaupun tidak parameternya apa? Walaupun tidak sampai 24 jam itu sudah dihitung 1 hari, Bang, kan di situ kebiasaan di sana. Kata siapa? Gua balikan kata siapa? Iya, contoh kata orang sana. Contoh di situ. Siapa yang ngomong? Contohnya siapa? Contohnya siapa? Ya kan, contoh ibaratnya seperti di Esther 4 ayat 16 kan. Siapa? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadapi raja. Sungguh pun bising kali, Jun. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, kan di situ dia. Memang tidak ditentukan harinya hari apa, tetapi mereka berpuasa selama 3 hari 3 malam. Oke, 3 hari 3 malamnya Anda bisa tahu dari mana? Oke. Bising kali, Jun. Jawab sekarang gini. Ya, anak-anak. Gini aja. Suruh dia jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Si Esther mulai puasa kapan, selesai kapan? Jawab. Ya memang tidak tertulis di dalam situ, Bang. Tapi terus kesimpulannya dari mana? 3 hari 3 malam kesimpulannya, kan di situ dia. 3 hari 3 malam ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari mana? 3 hari 3 malam ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari mana? Coba saya tanya sama Anda, ngitungnya dari mana? Dalam 1 minggu itu kan 3 hari 3 malam dia berpuasa, kan di situ. Harinya memang tidak ditentukan hari apa dia berpuasa, kan di situ. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari mana?
Kalau Nah, di situ kalau kecuali dia dia bilang gini, kecuali dia bilang mulai Senin, selesainya Selasa, oke. Bisa kita apple dengan tadi yang kebangkitan. Ini kan tidak ada parameternya. Terus Anda bandingkan dengan sesuatu yang ada parameternya, kan Anda bego. Itu loh. Paham nggak sih maksud gua? Anda membandingkan sesuatu yang memiliki parameter, yang memiliki satuan dengan satu lagi yang tidak memiliki dasar apapun. Anda membandingkan liter dengan kilo, itu pasti ada rumusnya. Ini Anda nggak punya rumus dan Anda mencoba menghubungkan itu karena ada angka 3 di situ. Saya cuma nanya Anda sekolah atau tidak? Tidak. Nah, ya udah capek ngomong kalau Itu nggak pengertian sekolah. Bang, itu pengertian Bang, kan di situ. Nah, Itu sekolah pengertian kami. Bukan pengertian, ini pengertian situ. orang yang berpikir. Ini pengertian orang yang berpikir. Anda tidak bisa membandingkan itulah, sesuatu Pak. yang memiliki parameter, memiliki tolak ukur. Justru itu Anda nggak berpikir, ya. Ya artinya begini Bang, Anda membandingkan kan di situ. sesuatu yang Walaupun memiliki tidak parameter dengan sesuatu yang tertulis, tidak memiliki parameter. walaupun tidak tertulis di situ hari apa dia mulai puasa, kan di situ dia. Tetapi kami tahu bahwa dia 3 hari 3 malam berpuasa. Oke. Kan di situ. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa menguji 3 hari itu betul? Oke, coba sebutkan cara ke saya nih. Bagaimana cara Anda menguji kalau perkataan 3 hari 3 malam itu betul? Gimana cara Anda mengujinya? Iya. Nah kalau dilihat dari 3 hari 3 malam puasa Esther ini Bang, setelah dia berpuasa, apa yang dilakukan ya kan tidak terjadi Bang. Berarti doa-doanya diterima oleh Allah. Kan di situ dia Bang, karena dia berpuasa. Itulah mengujinya dia. bagaimana? Ya, Mengujinya tolak betul-betul 3 ukurnya, hari? Bang, kan di situ. Mungkin lebih. Mengujinya Bisa itu nggak dia Bang, lebih 4 hari? mengujinya hal itu tidak Bisa nggak terjadi dia Bang. Mengujinya hal Bisa nggak itu. dia lebih dari 4 hari? Bisa nggak dia lebih dari 3 hari? Bang, tadi saya bilang tadi, ya kan, udah saya bilang tadi. Ini Anda ya menguji kan, sesuatu dengan satu parameter. Menguji itu dengan parameter, bukan dengan iman. Ya, Anda kalau bahas iman, mending nggak usah ngomong di sini, mending lu ngomong di gereja. Kita, Ya. saya Kita mengujinya ngomong dengan ini, ilmiah, kebiasaan sains, Bang. logika. Kan di situ dia. Kau banyak merampok Itu Jun. iman, Banyak gua merampok bilang. kau. Itu dengan iman. Ya, Aduh, itu kau bahas dengan iman. Gimana Nah, sih? Ya kan? Kalau bagaimana misalnya, Anda Bang, menguji sesuatu 3 hari itu terjadi, benar dilakukan? Iya kan Kenapa? harinya kan seperti begini. Iya. Harinya udah tentukan hari Kenapa? Jumat, Sabtu, Minggu. Dengar dulu, itu balik 3 lagi. hari. Bagaimana Anda mengujinya? Kan di situ dia. Bagaimana Anda mengujinya? Bagaimana mengujinya? Mengujinya? Bagaimana mengujinya? Dengan hari Bang, dengan Gimana? hari itu Bang, ketika Yesus kan disalibkan Hari, kan, oke, 3 hari mati mulainya, dan bangkit, mulainya kan. kapan? Selesainya Hari- kapan? Ya, mulainya kan di situ hari Jumat, ya kan? Kapan? Sampai itu Minggu dia bangkit, Minggu pagi dia bangkit kan. di Kita situ ngomong dia, Ester Bang. dulu. Itulah. Kita ngomong Ester dulu. Itulah. Kita ngomong Iya, di Ester. situ. Kita ngomong Ester. Kalau Woi, kita ngomong Ester. kalau di Ester, Kita Bang, ngomong kalau di Ester. Kita ngomong Ya, Ester, kalau- bukan ngomong soal kebangkitan. Oke. Kalau di Bagaimana Ester cara mengujinya? memang tidak. Kalau di Ester memang tidak disebutkan hari apa mereka puasa. Bang. Gimana cara ngujinya? Ya. Saya bukan ngomong nggak Ya disebut kan? apa. Cara ngujinya gimana? Cara ngujinya gimana? Yang ujinya Bang, yang ujinya ya ketika pada saat Jangan itu, pakai iman. apa yang Jangan pakai iman. Apa yang ditakutkan Pakai- oleh bangsa jangan pakai Israel iman. Bang, itu tidak terjadi Jangan kan di pakai situ. iman. Jangan pakai iman. Aduh, gimana sih Jawab Abang pakai itu? logika. Jangan pakai iman. Saya nggak mau debat soal iman di sini. Bagaimana Iya, Anda kan di menguji kata situ. 3 hari itu tepat? Jangan pakai iman. Ya. Coba hitung. Gimana cara ngitungnya? Ayo. Iya, di situ kan saya udah bilang Bisa di- pada saat puasa Ester. Udah jawab, bisa dihitung atau tidak? Di situ kan pernyataan Bisa di situ Bang, dihitung 3 atau hari tidak 3 kalau nggak ada malam kan di parameternya? situ dia. Bisa dihitung Ya atau kan? tidak? Kalau nggak ada parameternya. Udah dengan parameternya dengan 3 hari 3 malam berpuasa itulah Bang, kan di situ dia. Itu parameternya. Bisa tahu itu 3 hari dari mana? Aduh, kan di situ. Anda tidak ngomong parameter, Anda ngomong hasil. Anda ngomong hasil bukan parameter, saya bilang parameter. Iya. Tolak ukurnya. Dari hasil Ngerti itulah nggak sih maksud pertanyaan saya? ternyata terbukti bahwa itu benar Nah, Bang. Kan saya di nggak situ nanya dia. hasil, saya nanya tolak ukur. Saya nanya Alok tolak kau Jun. ukurnya. Alok kau. Halo. Ya, Siapa? saya nanya tolak ukur, bukan hasil. Saya nanya tolak ukur. Wih, Ya. kau ini siapa bilang saya Bisa nggak halo? Anda jawab dengan tolak ukur?
di dalam kitab Ester ini Bang, kan sudah saya bilang tadi. Coba jangan di dalam parameternya apa? Coba hitung dengan parameter. Hitung 3 hari itu dengan parameter. Saya tunggu. Cepat. Iya. Di situ tidak ditentukan hari apa mulai puasanya, saya bilang begitu, ya kan. Tetapi di ayat pasal 4 ayat 16 ini kan di situ udah diketahui bahwa Ester itu puasa 3 hari 3 malam. Masa abang tidak mampu sih memahami itu kan di situ? Hasilnya. Begini, loh, saya mengejar itu. Kenapa? Karena Anda membandingkan itu dengan ayat kebangkitan. Paham? Ya. Jadi Anda membandingkan sesuatu yang ada parameter dengan tidak ada parameter. Ya. Lucu. Udah. Anda itu kocak. Bukan lucu. Sebenarnya Anda paham. Anda membahas sesuatu yang ada parameternya. Bukan nggak paham, otak Anda yang nggak nyampe. Ya. Dengan pertanyaan saya cuma ngomong, jangan membandingkan sesuatu yang ada parameternya dengan sesuatu lagi yang tidak ada parameternya. Maka saya kejar Anda di situ. Kalau memang Anda mau membandingkan lagi, cari yang lagi ada parameternya, coba. Ada nggak? Cari lagi yang lain. Baru kita bahas yang seimbang. Dari penyelipan Yesus sudah ada parameternya, Bang. Jangan ada yang penting-penting, bahas cari yang ada parameternya. Alok Jun. Anda bilang saya nggak paham, Anda yang bingung dengan oke. Sekarang Anda paham nggak saya bilang? Tadi kan bahas yang ada parameter dengan ada parameter, paham nggak? Paham nggak? Ya. Paham nggak? Kan udah saya jelaskan tadi Bang, kan di situ. Cari yang tradisinya mengatakan seperti Anda bilang tadi, cuma ayat mana cari dari Kejadian sampai Wahyu Anda cari sekarang. Saya tunggu. Jadi perubahan waktu pada saat itu jam berapa Bang di sana Bang? Perubahan waktu Bang? Pertanyaan saya mau perubahan waktu jam 6 sama jam 12 apakah tidak sama 24 jam? Hah? Nah, sama itu kalau kita nilai perubahan waktu dari jam 6 sampai jam 6 pagi itu 24 jam. Tetapi berdasarkan tradisi yang kita berbicarakan ini kebiasaan. Tradisi yang mana? Walaupun tradisi yang mana? Tradisi yang mana? Jawab, tradisi yang mana? Siapa yang bilang itu tradisi? Coba ngomong. Anda bilang itu tradisi, Anda sok tahu. Tradisi mana? Ya tradisi di siapa yang ngomong tradisi? Kan di situ. Ya, kan kata contoh siapa? Tadi saya Kata bilang siapa? kan. Ester kagak masuk. Orang Yahudi kebiasaan di sana. Siapa? Nah, kan kebiasaan di sana kan di situ. Masa pergantian waktu dikatakan tradisi? Masa pergantian waktu dikatakan tradisi? Ngarang aja nih. Bang, bukan begini Bang, bukan begini pergantian waktu itu Bang. Ya kan kita tahu di sana bahwa dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu dihitung 1 hari kan di situ ya. Alok Jun. Tetapi Bang, walaupun tidak sampai 24 jam, ibaratnya gini Bang, contoh ada seorang meninggal Jumat sore kan di situ, Jumat sore kan. Nah di situ dan bangkit Minggu pagi itu dianggap 3 hari, tahu nggak? Dianggap 3 hari. Iya, siapa yang kasih tahu? Sebagian hari, Sabtu sah penuh, sebagian hari Jumat itu sebagian hari kan di situ dia dengan pertanyaan gue tadi. Sabtu itu yang sehari siapa penuh. Jun? Enggak, yang ngasih tahu siapa Jun? Paginya sebagian hari. Jun, yang ngasih tahu siapa? Ya, kebiasaan tradisi di sana Bang. Ya, dari mana kau dapat? Ya dari tradisi Bang. Jadi ungkapan 3 hari dan 3 malam itu adalah ungkapan dalam bahasa Yahudi. Nah sekarang apakah penguburannya mengikuti tradisi sana? Penguburan Yesus? Ya tradisi sana juga Bang di situ. Ya mengikuti tradisi Yahudi juga penguburannya Bang kan di situ. Di Yohanes 19:40 Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu. Apakah minyak mur dan gaharu itu tradisi menguburkan mayat sana? Ya udah iya. Ya kan? Aduh apa? Mana? Macet. Apakah itu tradisi menguburkan jasad orang di Yuda di sana? Pakai minyak mur? Iya Bang, iya betul. Digulapi, diminyak-minyakin Bang. Aduh, minyaknya pakai apa?
Ya kan? Coba baca. Ketika menguburkan jasad di sana tidak menggunakan minyak mur tapi rempah-rempah. Nah ini minyak mur dan gaharu. Tahu nggak fungsi minyak mur? Untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Minyak gaharu apa? Aroma terapi diberikan kepada orang yang mengalami depresi ataupun trauma. Bisa jadi Yesus masih yang dibawa Nikodemus, makanya jasadnya hilang. Jangan dikarang-karang, Jun. Jangan dikarang-karang lah. Enggak ngarang-ngarang, Bang. Iya, dari mana kau tahu itu tradisi sana? Dari mana kau tahu? Gak boleh itu namanya mengarang-arang tuh. Dari mana kau tahu coba? 3 hari. Ya, kita hitung di sana lah, Bang. Enggak, oke. Sekarang aku tanya sama kau. Pergantian waktu hari Yahudi hari apa? Jam berapa? Jam 6 sore, Bang. Jam 6 sore. Ya udahlah, berarti kan 2 hari itu ya. 2 hari nggak? Di situ kita hitunglah di situ. Jadi 3 hari 3 malam, Bang, kan di situ. Jumat jam 3 dia masih mengatakan Eli Eli lama sabatani, itu terakhir dia mati. Iya. Jam pukul 3 sore. Kita hitung sudah 1 hari, Bang, di situ. Jadi jam 3 di sana. Jam 3 sore, jam 3 sampai jam 6 sore 1 hari. Ya kita hitung di sana, Bang. Nah di situ dia itu kan berdasarkan tradisi di Yahudi, walaupun tidak apa pula ibaratnya, masalah waktu dikait-kaitkan dengan tradisi. Apanya nih? Kenapa waktu dikaitkan dengan tradisi? Ya kedatangan Yesus Kristus di dunia ini kan, Bang, sesuai dengan tradisi juga, Bang. Kan berarti dia harus udahlah Bang Glenn, udahlah. Berarti Bang Glenn sampaikan di hotel-hotel Bang Glenn sama resepsionis bilang kalau orang Kristen check in suruh bayar 3 hari, Bang. Itu aja, Bang. Itu aja, Bang, ya kan? Bang kalau check in suruh bayar 3 hari aja udah. Ya kan? Suruh bayar 3 hari kalau masuknya check in hari Jumat check innya ya kan? Keluar check outnya hari Minggu jam 12. Ya Bang, udah gitu aja lah Bang, suruh aja lah Bang. Bayar Bang. Bayar 1 hari. Hotel Bang. Hotel. Suruh aja lah Bang. Bang Glenn cek WA, Bang Glenn. Itu kan suka-suka kalian lah bikin aturan kan, apalagi bukan hotel kan di situ. Ya bukan, maksudnya memastikan gitu loh. Jangan giliran yang enggak enaknya kalian nggak terima. Giliran ini loh. Kita kan sesuai loh. Janganlah. Makanya Bang Glenn udah Bang Glenn itu aja Bang Glenn. Check in Bang orang ini Bang. Bayar aja 3 hari terus Bang, 2 hari Bang kalau check in 2 hari Bang. Ya, kalau mengikuti tradisi di Indonesia ya ikuti aja seperti itu. Tapi kalau tradisi di Yahudi ya memang seperti itulah sesuai dengan kitab suci. Dari yang saya tradisi baca. apa tradisi? Kok tradisi ya? Oke, gini sekarang, Bang. Coba sebutkan, gak usah jauh-jauh lah. Tradisi yang berbeda antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang mengenai waktu apa? Coba. Gak usah jauh-jauh. Apa? PPC naik. Kalau itu abang kan berbicara tentang waktu, bukan di situ. Saya udah bilang tadi pengertian tradisi itu, Bang, kan di situ dia. Ya. Loh, Anda itu kan warisan budaya kan di situ dia. Iya tadi kalau membedakan. Oke, yang di Indonesia ada enggak? Kalau belum pun memenuhi 24 jam, saya bilang begitu Bang, masih tersisa 3 jam lagi, itu sudah dihitung 1 hari Bang. Itu kan berdasarkan tradisi. Kata siapa? Kok jangan adu, Anda tadi nggak bisa jawab, Anda adu. Tradisi Bang. Anda yang goblok, Anda yang menghina saya gitu loh. Anda adu, Anda yang goblok, tadi Anda nggak punya bukti. Sekarang ini aja buktinya mana udah? Saya nggak mau banyak ngomong. Tunjukin buktinya, Heng. Ya. Anak nanti tunjukkan buktinya. Tunjukkan buktinya, jangan abang-abang. Buktinya. Saya nggak maksa, buktinya mana? Buktinya mana? Abang kan memaksakan. Abang ini kan memaksakan 3 hari 3 malam itu harus 72 jam kan di situ. Bukti bicara itu pakai bukti lah Jun, pakai bukti. Buktinya mana? Gak bisa. Bagus diam, lebih bagus diam daripada ngomong gitu. Lebih bagus gitu loh. Turun. Malu Jun, nggak boleh. Anak SD bisa ngarang. Bukan begitu Bang Blender. Saya kan berbicara tentang waktu tadi kan. Kita berbicara tentang tradisi kan di situ dia. Kan tradisi itu kebiasaan, termasuk nilai norma dan praktik yang diwariskan. Iya, buktinya enggak dari mana? Dari mana kau tahu buktinya mana Jun? Buktinya mana? Dari mana kau tahu?
Dari mana kau tahu? Buktinya mana? Ya di mana? Tradisi itu dari mana kau dapatkan? Sebagainya kan di situ. Kabar itu dari mana kau dapatkan? Tradisi, Jun. Ya, kalau dari kita mana kau pelajari tradisi bangsa Israel dari kan mana kau dapatkan, Jun? Aduh. Ya kan? Kan Enggak. gitu dia. Cerita tentang itu dari mana kau dapat? Dari siapa? Enggak, sekarang kan abang harus belajar juga bagaimana Iya, dari tradisi, dia udah di mana aku budaya, belajarnya? adat istiadat, Kemana aku bangsa belajarnya? Israel kan di situ. Iya, kemana aku belajarnya? Iya kan. Ya, Kemana aku harus belajar itu? Banyak sumber, Di mana? Banyak sumber. Iya, yang bisa enggak. kita Yang kau cari katakan untuk itu sumbernya dari mana? belajar Coba, itu. aku mau baca. Yang kau katakan Kan itu di sumbernya situ. dari mana? Yang kau katakan tadi sumbernya dari mana? Mau baca juga aku penasaran. Dari mana itu? Masa si abang enggak mengerti, Bang? Di dalam kamus Yang kau bahasa katakan Indonesia tadi aja, sumbernya Bang. dari mana, Jun? Tradisi itu adalah kebiasaan Aduh, turun-temurun, Ma. Bang. Di situ Aduh, Ma. yang dijalankan oleh masyarakat tertentu. Nah, Kau tahu makanya itu, Jun? karena Gas kebiasaan, big. karena secara waktu memang satu Eh, hari, Jun, satu Jun, malam itu Jun, 24 Jun. jam. Eh, Jun. Tetapi secara Jun. tradisi, Jun, kau dengar dulu, Aduh. Jun. Kau dengar dulu, Jun. Tradisi itu yang biasa dilakukan itu upacara adat, itu tradisi namanya. Ini masalah waktu, bukan tradisi. Bongor kali kau ini. iya kalian memaksakan memasalah waktu satu hari 24 Nah, jam. Tetapi memang saya berbicara begitu. tentang tradisi, iya tentang tradisi di sana, walaupun tidak sampai 24 jam, ya kan? Tetapi itu dihitung satu hari kan di situ dia itu tradisi. Dari mana kok? Jun. Dari mana kau belajar tuh, Jun? Aduh. Nggak nyampe 24 jam Kalian satu tidak cuma satu paham hari. kan di situ. Iya. Aduh, itu kau yang makanya bodoh, ketika bukan kami Yesus- tidak paham. Ketika Yesus meninggal jam 3 sore akan di situ, ya karena dihitung satu hari di situ kebiasaan di sana. Nah itu hari Jumatnya itu dihitung satu hari. Nah itu setelah dia selesai dibukukan sebelum jam 6 sore, ya kan? Dan setelah jam 6 sore itu udah dihitung 2 hari. Di situ itu kebiasaan. Aduh. Woi, kau dengar. Kalian nggak Woi, paham anakku. itu. Woi, anakku yang TK itu. Coba aku tanya, kalau misalkan jam 6 pagi ketemu jam 6 pagi itu hitung berapa? Satu hari kata anakku. Masa kau ini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dihitung satu hari? Satu Mabuk hari kau ini, kau. enggak. Ya, Satu hari itu kan ada pagi, ada siang, ada malam kan? Satu hari kan? Iya. Iya. Jadi Satu hari satu malam itu kan 24 jam kan di situ. Ya kan. Nah, di situ. Nah, Yesus matinya kan jam 3 sore hari Jumat kan di situ. Hari Jumat itu sudah kebiasaan di sana sudah terhitung satu hari Jumat itu. Nah, itu. Kan perubahan waktunya sore ya kan. Nah, di situ dia. Nah, setelah jam 6 sore itu sudah dihitung hari Sabtu juga. Nah, di situ dia hari Sabtu. Mabuk kau nih, Jun. Kan Kau dua mabuk hari apa, di Jun? situ. Hari Minggu Jangan kau mabuk paginya. kecubung nih, Jun. Hari Minggu walaupun hari Minggu itu belum terhitung sampai 24 jam, tetapi sudah terhitung secara tradisi itu dianggap satu hari. Jadi benar Yesus itu 3 hari 3 malam di perut bumi di situ, Wah. Kalau kalian hitung secara matematika, ya salah itu kan di situ. Tapi secara tradisi itu betul. Begitu bedanya. Mabuk apa dah nih, Bang? Ya kan? Mabuk apa dah nih, Bang? Mabuk kecubung kah atau mabuk apa dah nih? Jun. Jun. Karena kalian nggak paham. Nah, gini lah. Oke. Kebiasaan. Gini, Jun, diam dulu kau, Jun. Sekarang gini aja, kalau kau paham tradisi, lu tanya, selamat sore bahasa Yahudinya apa? Saya nggak pandai bahasa Yahudi. Saya nggak pandai Terus kenapa bahasa kau bahas Yahudi. tradisi Yahudi, Kan di monyet? situ Kalau dia. kau nggak paham. Hah? Tetapi menurut pemahaman Bukan dan tetapi, pengertian saya ketika saya Pengertian membaca tahu. Alkitab, Udah. membaca Ya, Alkitab, udah. Selesai. di Itu mana pengertian Yesus dia, Bang mengatakan bahwa Pengertian lo 3 hari dia itu 3 Bang Dender. malam Oke, itu, paham. ya kan? Ya, itu pengertian dia. Itu Udah, oke, selesai. itu memenuhi Gitu aja, nubuatan ya. di mana Gitu aja Ya. ya pengertian Anda gitu. Jadi nggak usah sampai ngomongin bukti. Pengertian Anda pantas itu udah oke lah. Pengertian Anda mencerminkan kedangkalan otak Anda, wajar. Udah selesai. Wajar. terserah saudara. Ini ya emang membuktikan bahwa Anda dangkal sudah. Ya, Anda itu dulu. Ya, terserah Udah. Anda. Setelah Bukan terserah. terserah Fakta. Anda kan di situ terserah Fakta. Anda mengatakan Itu fakta Anda dungu.
Anda menyebutkan sesuatu tanpa dasar dan dalil. Itu dungu. Paham? Paham. Tanya saja orang Kristen lainnya, Pak. Pasti akan sependapat dengan saya kan di situ. Iya, karena Anda ini mabok doktrin, bukan mabok ilmu. Di situ. Kalian tuh mabok doktrin, paham? Udah. Nah, sekarang kita kan berdiskusi. Anda bahas tidak perlu memaksakan berdiskusi itu harus ada kita dasar. kan di situ. Tidak. Saya mengejar bukti Anda, saya mengejar saya mengejar dasar argumentasi Anda, bukan memaksakan kehendak. Saya memaksakan. Tidak, Bang, di sini Anda kan berargumen gini loh. Sekarang diskusi artinya apa sih? Hah? Sekarang gini, Bang, perbedaan kita, Bang. Arti diskusi itu apa? Arti diskusi itu apa? Jawab dulu. Enggak, saya nggak mau dengar. Arti diskusi itu apa? Perbedaan kita itu arti diskusi ada apa? Arti diskusi itu apa? Kan diskusi ini kan saya menanya arti diskusi itu apa? Jangan-jangan Anda arti diskusinya tidak tahu apa? Aduh. Jangan-jangan Anda saya nggak ngerti gitu loh. Macet. Coba buka Google lah diskusi. Buka Google. Apa arti diskusi? Coba buka. Macet. Kita ngomong jauh-jauh, Anda diskusi aja nggak ngerti artinya apa gitu, kocak. Jadi diskusi itu abang apa menurut abang, Bang? Ya saya nanya lagi. Bodoh. Kapan kau dibodoh, Jun? Kau tanya balik kau nih. Ya, makanya iya, saya tanya lah. Lanjut lah. Nggak mau, saya nanya Anda jawab dulu. Anda jawab dulu apa itu diskusi? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, Jun. Ya, saya tanya balik lah. Anggaplah saya tidak tahu apa arti diskusi. Nangis dulu. Ngapain lu di atas? Ngapain lu di sini kalau nggak tahu diskusi? Turunlah kau. Ya justru itulah, Bang. Bang sebenarnya, Bang, abang ini sebenarnya mengerti arti diskusi itu apa, Bang, kan di situ, ya kan? Saya kalau dari kau ngerti atau tidak? Iya, enggak gini, dari tadi ya kan kita nih berdiskusi ya kan, di situ. Ya, abang memaksakan kehendak. Arti diskusi itu seperti abang yang enggak tahu sebenarnya, Bang. Gini, kalau Anda bilang Anda mengatakan ada dasarnya, saya akan terima. Tapi dasar dalilnya Anda nggak punya. Apa yang saya terima? Enggak. Itu kalau diskusi menurut abang ini memaksakan kehendak, saya lihat, Bang. Saya nggak memaksakan. Nah, makanya saya katakan. Saya meminta dasar argumen Anda apa? Iya. Dengar dulu, saya Bang, meminta, ya kan? Dengar dulu, monyet, dengar. Anda diskusinya nggak tahu apa-apa, Anda nggak usah ngajarin saya. Dari tadi, abang memaksakan kehendak, abang berdiskusi. Memaksakan kehendak apa? Hah? Sekarang kehendak apa yang saya paksakan? Saya tanya buktinya mana? Dasar omongan Anda mana? Itu bukan memaksakan kehendak. Saya ingin mengetahui dasar argumen Anda. Jangan saya dimit-mit Bang Blender kan di situ. Saya katakan dia memaksakan kehendak seperti ini, ya kan? Iya. Menurut apa? Saya minta buktinya. Siapa minta kau? Saya nggak memaksakan kehendak. Saya minta bukti yang Anda punya apa. Kita berdiskusi itu harus punya dasar yang kuat. Kalau ngomong cuma ngarang doang sama kayak ngomong sama anak anjing. Bang, jangan di mute Bang, di situ. Enggak ada mute, enggak maksudnya gini, Jun. Siapa mute kau? Longor kau ini. Alok kau ini, alok. Turun kalau di mute. Nah, di situ. Enggak, Ini, Bang, itu ya. Saya ambil kesimpulan diskusi dengan Bang Glenn ini, dengar nih, ya kan? Ketika Yesus katakan dia mati 3 hari 3 malam itu, Bang, ya, itu saya melihat dari sisi kaca tradisi kan di situ. Dari segi waktu kan di situ dia, Bang. Nah itu, abang memaksakan seperti dasar itu. Kenapa saya katakan bahwa dari tradisi ya kan? Walaupun belum sampai 24 jam kan di situ. Itu alok. Dia bilang tradisi, tapi dasarnya nggak ada. Tradisi